A hotel with nothing on under your trench coat. There's no end. All about me, that's the energy, that's that lemon pepper thing. I'm a 10-piece baby, bedroom bully in a bando. He gon' make it flip, do it with no handles. Never switching sides, only switching angles. Ooh, we go crazy like Rambo. What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little love, and every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up. Shalom, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami tentang nama-nama dan natur Yesus Kristus. Sebelumnya itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asri dengan NIRIM 1020229096. Perkenalkan, nama saya Jumiati Petrusulu dengan NIRIM 1020229399. Perkenalkan, nama saya Marcella Banga Padang dengan NIRIM 1020229161. Perkenalkan, nama saya Silsila Berlang, NIRIM 1020229509. Kita masuk ke dalam materi tentang nama-nama dan natur Yesus Kristus. Materi yang pertama tentang nama-nama Yesus Kristus dan yang kedua tentang natur Yesus Kristus. Kita masuk dalam materi pertama, nama-nama Yesus Kristus. Yesus Kristus atau Kristus Yesus dalam bahasa Inggris adalah tokoh sentral dalam agama Kristen. Nama Yesus Kristus adalah transliterasi dari kata Yunani Yesus, yang pada pasangannya merupakan transliterasi dari kata Ibrani Yesua. Kristus berasal dari kata Yunani Kristos, yang berarti yang diurapi, dan merupakan gelar bagi Yesus Kristus sebagai Mesias yang disetujui dalam Alkitab Ibrani. Selain nama Yesus Kristus juga terdapat sejumlah nama lain yang digunakan untuk merujuk kepada Yesus Kristus dalam berbagai tradisi Kristen. Berikut ada beberapa nama dari Yesus Kristus. Sebutan nama Yesus Kristus yang pertama disebut Yesus. Nama Yesus adalah istilah Yunani dari kata Ibrani Jehoshua. Yosua 1 ayat 1, Zakaria 3 ayat 1 atau Jesua, Esra 2 ayat 2. Nama-nama ini mungkin berasal dari Yasa, Hib, Hosia yang berarti menyelamatkan, Tosef. Namun sangat sulit untuk menjelaskan bagaimana Ata Yosua menjadi Jesua. Yang kedua, Kristus. Jika nama Yesus adalah nama pribadi, maka nama Kristus adalah nama jabatan. Kata Kristus setara dengan kata Masiak atau dari masak mengurapi dalam Perjanjian Lama yang berarti orang yang diurapi. Nama-nama ini kemudian berubah menjadi nama diri atau proper name. George Eldon Lett berkata bahwa Yesus dikenal dengan tidak hanya sebagai Yesus Sang Mesias, Kisah Para Rasul 3 ayat 20, tetapi sebagai Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Nama Yesus yang ketiga yaitu Immanuel. Nama Immanuel diberikan kepada Yesus dalam Yesaya 7 ayat 14, lalu dikutip di dalam Matius 1 ayat 23. Arti dari nama ini adalah Allah menyertai kita. Secara teologis, nama ini menekankan sebuah fakta bahwa Allah adalah transenden dan tidak terhampiri, berkenan di dalam Yesus untuk dikenal dan dihampiri oleh manusia, sekaligus memiliki makna bahwa bukan hanya sekedar boleh dikenal dan dihampiri, tetapi Dia di dalam Yesus berkenan untuk tinggal bersama-sama dengan umat-Nya. Nama Yesus yang kelima adalah Tuhan. Nama Tuhan atau Kurios yang digunakan dalam Septuaginta adalah yang pertama setara dengan nama Yehowa, yang kedua sebagai pengganti kata Adonai, dan yang ketiga sebagai terjemahan dari gelar kehormatan seorang manusia yang digunakan kepada Allah. Kemudian nama Yesus yang keenam yaitu Anak Allah. Gelar Anak Allah tidak digunakan oleh Yesus sama seperti gelar anak manusia. Nama ini diberikan melalui malaikat dalam Lukas 1 ayat 35, melalui suara dari sorga saat dibaptis dan saat transigurasi dalam Markus 1 ayat 11 dan 9 ayat 7.
oleh Petrus saat dia mendapat iluminasi dalam Matius 16 ayat 16, oleh setan-setan dalam Markus 5 ayat 7, dan oleh tentara Romawi dalam Markus 15 ayat 39. Materi yang berikutnya tentang natur Yesus Kristus atau sifat Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus Kristus itu Maha Kudus. Kekudusan Allah menggambarkan Dia yang secara khas berbeda dari semua makhluknya dan Dia ditinggikan dalam keagungan yang tanpa batas. Kemudian yang kedua yaitu Maha Baik. Allah baik dalam seluruh keberadaannya. Dia baik kepada ciptaannya dan dianggap sebagai pemancar segala kebaikan. Kemudian sifatnya yang ketiga yaitu Maha Tahu. Pengetahuannya bukanlah sesuatu yang dipelajari atau dikajinya seperti manusia, tapi pengetahuan Allah adalah ajaib, sudah sempurna dan mutlak. Allah tahu segala yang lampau dan yang ada pada sekarang. Kemudian sifat yang berikutnya yaitu kekal atau tidak berubah. Alkitab bersabda bahwa Allah kita kekal dan tidak berubah, Raja segala zaman dan Allah satu-satunya. Dia tidak terbatas waktu dan tempat dan sifat-sifatnya sama, tidak ada perubahan. Kemudian sifat yang berikutnya yaitu Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa ialah sifat yang memampukannya melaksanakan segala sesuatu menurut kehendaknya. Sifat Yesus yang selanjutnya yaitu Maha Bijaksana. Yesus Kristus merupakan pribadi yang bijaksana. Sifat kebijaksanaannya tercermin dalam banyak aspek kehidupan dan ajarannya. Kemudian sifat Maha Esa. Sifat Yesus Kristus yang Maha Esa merujuk pada keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang satu-satunya dan memiliki sifat-sifat ilahi yang tak terbatas. Kemudian sifat Maha Hadir. Yesus Kristus memiliki sifat yang Maha Hadir, yang menggambarkan keberadaannya yang abadi dan universal. Sifat ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus hadir di segala tempat dan waktu, serta memiliki kuasa yang melampaui batas-batas fisik dan temporal pada manusia. Dan sifat yang terakhir yaitu penuh hikmat. Yesus Kristus dipandang sebagai pribadi yang penuh hikmat. Sifat-sifat ini tercermin dalam berbagai ajaran dan tindakan-tindakannya selama hidupnya di bumi. Demikianlah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.